Hai wanita Indonesia, bukan lagi sebuah mimpi punya kulit indah. Pahlawan wanita Indonesia telah berjuang berikan harapan. Informasi akurat langsung dari ahlinya untuk kulit wajah wanita Indonesia. Pilih produk kecantikanmu dengan bijak, bisa memilih tanpa ragu, tanpa bimbang, tanpa bingung. Cukup dengan tanya Dokter Richard. Selamat hari Minggu, selamat datang di acara Tanya Dokter Richard. Yeay, hari yang paling aku tunggu-tunggu nih, soalnya ada acara ini. Karena kita akan bahas nilai-nilai edukatif untuk kecantikan. Dan yang aman bagaimana nih, semuanya berdasarkan jurnal. Dan aman dan pasti, yang dan terpercaya. Tuh, benar banget. Hari ini kita mau bahas apa nih, Dennis? Wih, kayaknya seru banget nih ya dok ya. Apa nih? Kayaknya seru banget nih dok ya. Kita mau membahas seputar itu dok. Apaan? Jadi kan biasa kan ya, kita kan bahasnya atas aja. Kan biasa kita bahasnya muka. Yang di atas. Iya, kalau aku yang ngomong takut kesensor. Jadi dokter aja gitu. Jadi Miss V itu sebenarnya juga aset loh bagi wanita ya. Ini penting banget nih. Dan banyak banget, tau nggak? Semua wanita itu pernah mengalami keputihan. Betul. Dan kita harus tahu bagaimana cara merawat Miss V yang baik. Tapi saya nggak ahli di bidang ini nih. Dan saya pengen panggil yang ahli aja nih yang ngomong di sini nih. Jadi kan kalau dokter kan ahli di atas. Kita panggil ahli yang di bawah. Kita panggil seksolog paling terkenal di Indonesia, Dr. Boyke. Semangat banget nih. Pokoknya dengan Dr. Boyke itu semangat banget karena obrolannya itu panas. Dr. Boyke, apa kabar Dr. Boyke? Baik, sehat, semangat selalu. Tuh, yang di sini semuanya sudah titip pertanyaan Dr. Boyke, iya? sudah pengen tanya-tanya semuanya. Boleh. Tapi saya pengen tanya nih Dr. Boyke. Jadi kan Miss V ini kan aset nih sekarang nih. Iya. Jadi aset nih sekarang tuh bukan wajah, Miss V juga aset nih, benar kan? Iya, betul. Ya kan cowok aset bagi suami. Iya, betul. Aset bagi suami, tapi aset bagi dirinya sendiri. Nah, banyak itu yang sekali penting. orang yang misalnya mengalami keputihan kemudian menjadi minder. Iya dong. Menjadi malu bergaul dengan orang lain. Nah. Oleh karena itu perawatan di situ juga perlu banget. Iya tuh dok, aku tuh mau nanya, kenapa sih cewek tuh suka keputihan dok? Jadi keputihan itu ada dua. Ya, ada yang fisiologis, artinya keputihan alami. Wajar gitu mengeluarkan wajar, keputihan ya itu. kan terjadi lubrikasi, ya. Atau lagi nonton film yang rada-rada seru, itu juga, ya. Film action. Nah, ya. Terus kalau yang kedua ada, atau kamu selesai haid. Iya. Itu normal ya dok normal. ya? Oh normal ya dok ya? Ya, kalau yang itu fisiologis. Ada keputihan yang namanya patologis, keputihan yang penyakit. Itu yang apa? Itu adalah yang penyebabnya 70% karena infeksi. Bisa karena ada radang, bisa karena ada karena virus, karena bakteri, ya karena parasit, ya. Tapi bisa juga karena ada miom, ada di situ polip, itu juga bisa mengakibatkan keputihan. Dan itu keputihan patologis. Dan keputihan yang patologis itu harus diobati. Harus diobati. Bedainnya gini, satu, keputihannya ini berwarna apa enggak? Kalau yang keputihan biasa itu biasanya bening, tidak berwarna, tidak gatal. Kalau sudah mulai berwarna, gatal, apalagi seperti susu pecah, nah itu segera ke dokter. Dan berbau ya dok berbau, ya? betul. Tuh, jadi kalau seperti ini dok ya, kita itu boleh nggak sih membersihkan Miss V kita? Tentu saja boleh. Ya, karena bagaimanapun juga itu kan, ya kalau saya pernah mendapatkan pasien di klinik Pasuti karena saking takutnya, ditakut-takutinya orang itu nggak membersihkan sampai akhirnya timbul jamur dan sebagainya. Oh, justru harus dibersihkan Harus ya dok dibersihkan. ya? Bagaimana dok cara membersihkan? Paling baik ya, terutama untuk anak-anak yang baru mendapatkan haid yang pertama atau menas ya, itu biasa diajarkan bagaimana dia menggunakan sabun bayi katakanlah ya, atau sabun pencuci vagina yang maksudnya itu yang baik ya, yang herbal.
hanya di luarnya saja. Ingat, hanya di luarnya saja. Justru lu kalau lu cuci bersih sampai ke dalam, bakteri baiknya tuh justru jadi betul tuh, rusak. Dr. Richard, betul. Ya, akhirnya jadi Ada keputihan. namanya lactobacillus. Itu dia bakteri baik yang selalu memakan bakteri-bakteri yang jahat dan mempertahankan pH daripada misfi tadi. Kalau itu sampai berubah pH-nya, itu malah akan mengakibatkan misfinya itu mudah sekali, rentan sekali terkena infeksi. Waduh, amsyong dong saya, Dok, ya. Nah, Dok, tadi dokter sudah bahas ya tentang sabun nih. Ya. Saya pengen tanya nih, Dok, sebenarnya boleh nggak sih kita membersihkan misfi dengan sabun kewanitaan yang banyak banget dijual nih, Dok, di store kewanitaan khusus, Dok? Sabun kewanitaan boleh sepanjang ada POM-nya, ya. Karena POM itu akan meneliti apakah dia itu berbahaya atau tidak. Dan kalau saya menganjurkan sebaiknya mengandung herbal. Oke. Jadi jangan terlalu banyak yang kimia, chemical. Dan hanya di luarnya saja. Hanya ya, di Dok, ya? luarnya saja, nggak usah sampai masuk kok itu. Berarti saya salah ya. Iya, selama Saya nggak ini tahu. salah. Saya nggak tahu ada bakteri baik, ada bakteri jahat. Saya pikir bakteri itu semuanya kayak mantan. jahat. Ini saya pengen tanya, Dok, bagaimana dengan obat-obatan yang dimasukin ke dalam vagina yang diklaim bisa ngencengin vagina, bisa balikin ke perawanan, Oh iya, itu bisa bikin harum, Dok? Boleh nggak sih? Tidak. Kalau saya mengatakan jelas tidak, ya. Apalagi kalau karena saya yakin juga BPOM tidak akan mengeluarkan Benar, izin sampai sekarang untuk nggak itu. BPOM, Tidak, ya. tidak ada BPOM. Resikonya apa sih, Dok? Resikonya saya sendiri pernah menemukan pasien yang datang ke sana ada bagian yang tertinggal, mungkin dia takut yang ini ada, dan di sana tuh menjadi kering karena ketika dimasukkan ke dalam misfi itu lendir semua dihisap. Akhirnya menjadi lecet dan itu bisa merangsang terjadinya kanker di daerah serviks maupun di daerah vagina. Oh, malah bisa sampai kanker serviks itu. Bisa. Ngeri Seru kali banget ya. obrolan hari ini. Tapi kita Iya. harus tunda dulu, kita Ini tahan masih dulu. pengen banyak nanya. Setelah ini kita akan bahas lebih lanjut lagi tentang Oke. misfi setelah pesan-pesan berikut ini. Yeah. When I see your face, there's not a thing that I would change, 'cause you're amazing, just the way you are. And when you smile, the whole world stops and stares for a while, 'cause boy, you're amazing, just the way you are. Wah, paket aku udah dateng. Belanja terus. Nggak tahu zaman lagi susah. Mama itu sekarang jadi mitra Dr. Hen. Apa tuh Dr. Hen? Itu loh skincare barunya Dr. Richard yang viral. Mengandung madu dan aloe vera yang aman, halal, dan gak pakai ketergantungan. Kita bisa jadi mitranya Dr. Hen. Bonusnya banyak banget. Papa juga maulah jadi mitranya Dr. Hen. Wah, glowing wajahnya, rezekinya berlimpah. Tanya Dokter Richard. Kembali lagi di acara Tanya Dr. Richard dan hari ini topik hangat kita adalah cara merawat misfi. Dan ini penting banget ya, kenapa? Karena masih banyak wanita Indonesia itu kayak takut, malu, enggan untuk berkonsultasi. Karena ini dianggap tabu nih pergi seperti Ya. dan punya. Benar. Dan kita harus tambah pengetahuan kita sendiri nih supaya kita tahu nih yang mana sih kapan kita harus bersihin sendiri, kapan kita harus pergi ke dokter, kapan kita harus mencari bantuan nih. Ya. Nah hari ini kita pengen ngobrol dengan Dr. Boyke lebih dalam lagi nih dok. Dok, kalau misfi ini kan ada yang katanya biar kelihatan bagus dicukur dok. Boleh nggak sih? Dicukur boleh, tapi tidak boleh sampai gundul. Karena kalau Digunting sampai- dong dok kalau nggak gundul. Ya dicukur artinya disisakan. Karena apa? Karena yang namanya bulu-bulu misfi juga diciptakan Tuhan itu ada gunanya. Oh. Terutama untuk menyaring kotoran-kotoran sebelum masuk ke liang misfi, maka dia itu akan tertampung dulu, tertahan dulu oleh bulu-bulu tersebut. Yang kedua itu juga ketika dia tumbuh, ya, kalau pada yang dicukur habis itu kadang-kadang tumbuhnya itu menimbulkan rasa gatal. Secara tidak sengaja dia akan menggaruk dan itu juga bisa menambah infeksi dan menambah risiko terkenanya infeksi jamur. Jadi guys, ini ada
jurnal penelitian bahwa kita sebenarnya boleh mencukur ataupun memotong asal dengan alat yang bersih ya. Tapi kalau misalnya alatnya tidak bersih, itu bisa menimbulkan efek samping. Salah satunya bisa menimbulkan infeksi atau folikulitis dan bisa gatal di daerah kemaluan. Itu betul. Nah dok, ini saya pengen tanya nih dok. Kan banyak banget orang sebelum menikah nih dok ya, perawatan misfi juga. Untuk kepuasan suami ini perawatannya perawatan ratus vagina dok. Boleh nggak sih? Ada jurnalnya ya, waktu itu saya di Swiss saya lupa apa, di Swiss ataukah di Prancis, mereka memang merawat ya. Jadi mereka itu ada apa, seperti tempat-tempat spa ya, tapi mengambil dari Bali. Semuanya itu dipakai di mereka. Terus kita tanya kan, cukup mahal tuh, 600 euro kalau sekali melakukan ratus di mereka. Dan kita tanya, apa gunanya? Nah mereka sudah ada penelitiannya bahwa melakukan ratus itu ya, menggunakan ratus ya, mengasap daerah misfi tersebut bisa meningkatkan imunitas daripada misfinya tersebut. Jadi penelitiannya sebenarnya bisa sudah ada. Iya, hasil penelitian seperti itu. Sampai orang-orang Jerman ya waktu itu, Swiss ya, dan dalam satu kesempatan juga waktu itu ada kongres seksologi tentang spa and sex. Mereka mengatakan bahwa itu boleh.